Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan materi yang minggu kemarin tentang masalah kurban. Ya. Ada kurban dan juga akikah. Kita paham semuanya ya. Minggu kemarin tentang masalah kurban dan akikah. Sekarang meneruskan bab yang terakhir dari kurban dan akikah, yaitu hikmah kurban dan akikah. Di sini ada beberapa hikmah kurban dan juga akikah. Di antaranya yaitu nomor 1, akan menambah cinta dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi sudah saya terangkan kemarin, akikah dan kurban itu sama-sama menyembelih hewan. Tapi bedanya, kalau kurban itu ketika akan mengorbankan 7 orang, maka itu memakai satu sapi. Ya, benar. Tapi kalau kurban untuk 1 orang, maka cukup memakai 1 kambing. Nah, ini sama-sama menyembelih hewan, cuma bedanya antara akikah dan juga kurban. Ketika akikah itu untuk anak laki-laki, maka yang dikurbankan yaitu 2 ekor kambing. Benar. Kalau untuk anak perempuan yang diakikahkan berarti 1 ekor kambing. Di antara beberapa hikmah kurban dan akikah, 1 yaitu menambahkan cinta dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan menambahkan cinta dan keimanan itu yaitu karena akikah atau kurban itu sendiri tujuannya itu kan sedekah. Jadi bagi orang yang mampu mengerjakan akikah atau kurban, maka hasil dari akikah dan kurbannya itu disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ketika orang itu katakan mampu berkorban 1 ekor sapi yang mana untuk 7 orang, maka diberikan kepada masyarakat sekitar yang mana tujuannya itu untuk disedekahkan. Asal mula dari mana akikah dan kurban ini yaitu mengapa di sini diterangkan itu menambahkan cinta dan keimanan, yaitu dengan adanya akikah dan juga kurban ini bisa menambahkan rasa cinta kita dan juga keimanan kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pelantaran akikah ini bisa diberikan kepada masyarakat sekitar. Itu. Yang kedua yaitu sebagai rasa syukur pada Allah Ta'ala atas karunia yang dilimpahkan pada dirinya, yaitu kalau kurban karena sudah diberikan nikmat berupa harta benda, kekayaan, sehingga bisa membeli 1 ekor sapi, sehingga bisa membeli 1 ekor kambing misalnya. Kalau di daerah tertentu misalnya pakai kerbau atau pakai unta dan seterusnya, itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sudah memberikan kita nikmat berupa kekayaan, sudah memberikan kita nikmat berupa harta benda, setelah itu yang dikurbankan berupa 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Begitu juga untuk akikah, yang mana Allah Ta'ala sudah menitipkan kepada kita diberikan keturunan laki 1 anak laki-laki dengan 2 ekor kambing yang sebagai akikahnya. Itu adalah sebagai rasa cinta dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana telah memberikan kita seorang putra atau putri yang mana diberikan kepada kita. Yang ketiga adalah menambah rasa peduli dan tolong-menolong kepada orang lain yang kurang mampu. Nah, hampir sama dengan yang saya terangkan nomor 1 tadi, yaitu kita sebagai yang mampu bisa membeli 1 ekor sapi, bisa membeli 1 ekor kambing, atau bisa memberikan apa yang kita titipkan oleh Allah Ta'ala dengan harta benda tadi itu, sehingga daging kurban atau daging akikah tadi bisa diberikan kepada orang yang kurang mampu. Asal dulunya yaitu ketika kalau kita melihat sejarah dulu, asal mula kurban itu kan ketika zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan putranya Sayyidina Ismail. Beliau berdua melakukan kurban ini diberikan kepada orang-orang sekitar Mekah yang mana membutuhkan daging, yang mana orang sekitar kita misalnya tidak pernah makan daging, akhirnya makan daging setiap ketika ada kurban. Salah satunya adalah kurban dari kita. Dan teruskan materi
materi selanjutnya ya, yaitu tentang hikmah bagi orang yang mengerjakan akikah. Jadi tadi sudah saya menerangkan tentang hikmah mengerjakan kurban. Sekarang ada juga beberapa hikmah untuk mengerjakan akikah. Di antaranya satu yaitu sebagai bukti rasa syukur orang tua kepada Allah atas nikmat yang diberikannya berupa anak. Jadi orang tua diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, diberikan keturunan, diberikan nikmat, diberikan harta, seterusnya semuanya itu adalah titipan. Sehingga ketika Allah Ta'ala memberikan anak putra kepada orang tua, maka orang tua itu memberikan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala dengan cara akikah. Yang mana apabila akikah itu untuk anak laki-laki, maka akikahnya 2 kambing. Nah, ketika untuk anak perempuan, maka akikahnya adalah 1 kambing. Itu adalah bentuk rasa syukurnya orang tua kepada Allah Ta'ala karena sudah diberikan karunia berupa anak. Yang kedua yaitu membiasakan bagi orang tua untuk berkorban demi kepentingan anaknya yang baru lahir. Ini sudah diceritakan dulu kala ketika kita pertemuan awal, ketika Sayyidina Ibrahim diberikan karunia putra yaitu Sayyidina Ismail, putranya yang bernama Nabi Ismail. Allah Ta'ala Nabi Ibrahim itu diberikan suatu cobaan lah, ujian. Gimana imannya kuat apa tidak? Akhirnya Allah Ta'ala menyuruh untuk menyembelih putranya. Nah, di antara untuk menyembelih putranya itu tidak jadi, akhirnya menyembelih seekor kambing. Itu menunjukkan bahwasanya orang tua harus memberikan suatu memberikan suatu pengorbanan untuk anaknya, untuk memberikan suatu pengorbanan kepada anaknya berupa seekor kambing atau 2 ekor kambing atau itu memberikan suatu contoh. Jadi niat berkorban atau niat berakikah ini jangan dibuat berat, karena ini salah satu bentuk cintanya Allah Ta'ala kepada orang tua dan juga bentuk bersyukurnya orang tua kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu sebagai penembus gadai anak dari Allah Ta'ala, sehingga anak menjadi hak baginya dalam beramal dan beribadah. Karena orang tua mempunyai anak itu adalah suatu keistimewaan. Orang tua diberikan anak itu bukan hanya anak untuk menjadi suatu yang dibangga-banggakan, tapi juga akan menjadikan yang memberikan amat ibadah dan juga akan mendoakan orang tuanya kelak ketika masuk ke kuburan, masuk ke neraka. Dulu masuk ke kuburan dulu, ketika masuk ke kuburan, maka yang akan mendoakan siapa? Anaknya yang di dunia. Itu adalah bentuk. Jadi bukan hanya anak ini anak saya dibanggakan, tapi juga akan menjadikan doa yang akan mendoakan kepada orang tua. Maka dari situ akikah adalah salah satu sebagai penembus gadai anak dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah memberikan anak kepada orang tua, maka orang tua yang memberikan akikah dengan niatan sebagai penebus bagi anaknya kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu sebagai wujud meneladani sunnah Rasulullah sehingga akan memperoleh nilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi di samping akikah itu banyak beberapa manfaatnya ada juga yaitu akikah ini adalah salah satu sunnah Nabi. Nabi melakukannya mulai dari zaman Nabi Ibrahim sudah dilakukan. Akhirnya Nabi Muhammad ketika beliau mempunyai putra, ketika beliau mempunyai putri, ketika beliau mempunyai cucu, Nabi Muhammad akikah. Bukan hanya akikah ini sunnah Nabi Ibrahim, tapi juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu juga melaksanakan akikah. Dan akikah adalah salah satu sunnah yang mana sunnah muakkad, sunnah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu menghilangkan gangguan dan sesuatu yang tidak baik terhadap si anak. Jadi di samping akikah itu manfaatnya banyak kepada orang tua, juga akikah ini untuk memberikan dagingnya kepada sisi tetangga dan seterusnya. Akikah juga sebagai untuk menghilangkan gangguan dari sesuatu yang tidak baik dari anaknya, menghilangkan kenakalan,
nakal berarti atau diagi koin, menghilangkan kenakalan, menghilangkan bala, dan juga menghilangkan sisi jelek dari anak tersebut. Itu adalah akikah. Jadi banyak sekali manfaat dari akikah itu sendiri. Sudah ada yang tanyakan? Paham semuanya? Insya Allah. Paham ya? Ada tanyakan? Tentang akikah atau kurban? Sudah ya? Terima kasih untuk pertemuan ini. Untuk tugas selanjutnya bisa dikumpulkan lewat aplikasi foto, difoto dan diupload lewat aplikasi. Sekian dari kami, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.